Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul Tumbal Perewangan Sang Besan. Kali ini memasuki part yang ketiga, sekaligus menjadi part yang terakhir dari keseluruhan alur ceritanya ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya dan akhir dari kisah ini, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Hei Mona, Astuti sudah siapkah? Keluarga mempelai pria sudah datang. Cepatlah. Dari luar pintu kamar Astuti. Pik diam, istri Lek Tanyu berseru agar kami segera keluar. Ayo Duk. Segera aku tuntun Astuti, membawanya keluar menemui calon pendamping hidupnya. Bunga-bunga bertaburan menyambut pertemuan kedua mempelai. Selain keluarga dekat, kuundang juga seluruh warga kampung untuk menghadiri acara sakral Astuti. Begitupun Astuti, ia mengundang teman-teman sekolahnya tidak terkecuali Nining. Gadis itu menatap tenang ke arah Astuti. Senyumannya sesekali ikut tersungging, menggambarkan bahwa Nining juga bahagia atas pernikahan anakku. Tidak ingin membuang kesempatan ini, aku melangkah ke arah Nining. Melihatku datang, gadis itu mengangguk sopan, sedangkan aku membalasnya dengan senyuman kebanggaan. Kau lihat Ning, anakku bahagia. Tidak ada penyesalan yang ku saksikan setelah kau menutup mata batinnya, ujarku sedikit berbisik. Nining mengangguk. Bibirnya yang masih menyungking senyum pun masih terkatup. Hanya diam, lalu memperhatikan Astuti kembali yang sedang berbahagia di kursi pelaminannya. Aku yakin gadis itu pun melihat sosok itu di sana. Saya doakan semoga Astuti selalu bahagia, Bu, tuturnya kemudian. Iya, tentunya akan selalu bahagia. Nining mengangguk mengakhiri obrolan kami selanjutnya. Pesta lamaran yang dilangsungkan sekaligus dengan akad berjalan dengan sempurna, meriah penuh kegembiraan. Sosok makhluk hitam di tengah-tengah mempelai pengantin seharusnya tidak perlu hadir, tetapi begitulah budak memang selalu mengikuti tuannya. Seminggu sudah usia pernikahan Astuti, putriku langsung diboyong ke rumah baru sebagai mahar dari Dayat. Suasana rumah jadi terasa sepi. Aku pun lebih leluasa mengajak jalan kedua rewanganku untuk lebih giat mencari pundi-pundi rupiah. Seperti kali ini di tukang sayur keliling langganan desa kami, Pak Heri namanya. Dia biasa mangkal depan perapatan tidak jauh dari kediamanku. Saat aku datang dengan dua bocah di gandengan, sudah banyak ibu-ibu yang mengerumuni gerobak dagangan Pak Heri. Mataku meneliti isi gerobaknya, sayur hijau yang segar, bawang, tomat, juga daging-dagingan masih tersedia meskipun tinggal beberapa bungkus. Bu Munah, wah belanja ini Bu. Aku mengangguk sementara tangan mulai memilih sayuran dan beberapa menu lauk yang ingin kubeli. Tentunya, ini waktu yang tepat untuk melepas dua bocah dalam gandenganku. Kubiarkan mereka asik bermain, sesekali membuka dompet para ibu-ibu tidak terkecuali dompet Pak Heri. Gimana Bu Munah? Anak satu-satunya sudah menikah, rasanya sepi ya Bu? Aku merengut sedih mendengar pertanyaan dari Bu Desi, sementara ibu-ibu lainnya ikut mengangguk setuju dengan pertanyaannya. Ya pasti sepi, tapi bagaimana lagi? Astuti kan sudah dewasa, sudah menemukan jodohnya, jadi ya dibuat biasa saja, jawabku seraya tersenyum. Tidak main-main Mas Dayat ya ibu-ibu, tidak cuma ganteng tapi kaya juga, celetuk seorang tetangga.
Ya kan, Bu Saro juga kaya. Orang tua pasti bakalan ikut ngimbui timbal yang lain. Beberapa ibu-ibu yang ada tidak menggubris, seperti yang Bu Eroh tuturkan, bahwa Saro itu ya pemuja setan. Jadi, mungkin mulut wanita itu sudah menyebarkan berita nyata tersebut pada banyak tetangga di kampung ini. Ya sudah ibu-ibu, mari saya tinggal dulu ya. Setelah membayar total belanjaan, aku pamit. Oh iya ya, mari-mari. Dua bocah yang kuajak tadi sudah melakukan aksinya. Tahu aku pulang, mereka membuntuti di belakang dengan kedua tangan masing-masing, memegang lembaran 50-an dan 100-an ribu rupiah. Kini setelah 2 bulan pernikahan Astuti, aku jadi lebih tahu bahwa menikahkan Astuti dengan Dayat adalah pilihan tepat. Dayat perhatian, setiap bicara, dan tatapannya pada putriku ada cinta yang berpendar di mata lelaki itu. Begitupun hubungan kekerabatanku dengan Saroh. Wanita itu selalu mengirim kue, buah atau apa saja yang sekiranya aku suka. Kami jadi semakin dekat karena sudah berpesanan. Aku pun mulai membiasakan keadaan ini tanpa perlu mencurigakan apa-apa terhadap Saroh. Sepertinya dia benar-benar menghormati buyutku Ki Bromo. Malam ini duduk di kursi kuasa. Aku membiarkan dua bocah itu bermain di sisi ruangan yang tidak terjamah cahaya setelah menyesap jatahnya hari ini. Jam baru menunjuk angka 19.45. Dipio sepertinya masih membaur dengan para tetangga lain entah mengobrol apa. Kebiasaanku sudah benar-benar kembali seperti dulu. Tumpukan uang di lemari mungkin akan cukup untuk beberapa tahun ke depan. Tetapi meski begitu, kebiasaan karena memelihara mereka tetaplah berjalan. Atau kalau tidak, tubuhku ini akan habis sia-sia dihisap mereka berdua. Dalam pengasuhanku pada dua bocah itu, aku mendengar dering telepon di ruang tengah. Aku bangkit untuk menyambangi di mana benda itu terletak. Halo, Ibu. Suara Astuti terdengar di ujung sana. Aku senang karena ia menelepon, tetapi ada apa ini? Astuti sakit, ujar Astuti dengan napas yang terdengar sesak. Sakit apa, Nduk? Nggak tahu, Bu. Rasanya pusing, lemas. Astuti jadi nggak bisa beraktivitas. Mendengar jawaban Astuti, aku tersenyum. Bisa jadi putriku sedang mengandung. Sudah periksa, Dayat kemana? Sudah kok, Bu, tapi ndak sama Mas Dayat karena beliau sedang sibuk ngurusin peternakan ibu di kampung. Balasnya dengan sedikit terbatuk-batuk. Oh iya, kalau begitu besok Ibu ke rumahmu, Duk, ya. Ibu mau ke sini? Boleh, Bu. Ajak Bapak juga ya. Nanti Astuti kirim Pak Danang jemput Ibu sama Bapak. Nggak usah, Bapak lagi repot kan ngurusi kerjaan juga. Biar Ibu sendiri nanti ya. Setelah Astuti setuju, kami pun menutup obrolan telepon. Kini dengan bangga aku tersenyum lebar karena sebentar lagi aku akan punya cucu. Mendengar kabar kemungkinan bahwa Astuti hamil, Dipio tampak sumringah. Bahkan dia meminta untuk ikut bersamaku membawa serta kedua bocah itu juga. Kau di rumah saja, jaga mereka. Lagi pula ini tentang cucu kita. Bagaimana jika kedua bocah itu turut serta membawa jabang bayi dalam kandungan Astuti? Bujuku agar Dipio mau tinggal. Tapi Muna, aku pun ingin melihat perkembangan hidup anakku. Dipio beralasan, tetapi aku menggeleng menolaknya. Sampai Dipio mengalah. Ya sudah, salam saja buat anak kita ya. Aku pun mengangguk, lalu melirik pada dua bocah di pojok ruangan. Mereka sudah kususui. Besok saja ajak ke tempat-tempat langganan kita ya. Aku pulang tidak terlalu larut kok sebelum mereka menagih jatahnya. Dipio mengangguk, lalu berbalik badan tidur membelakangiku. Aku yang juga sudah mengantuk berat akhirnya ikut memejamkan mata. Tidak sabar untuk
menantikan hari esok. Malam sudah larut, cicitan tikus dan ringkikan jangkrik meramaikan malam kami untuk pergi ke alam mimpi. Bu, ibu, suara seorang wanita meraung-raung memanggil ibu. Tetapi aku yang berjalan dalam kegelapan tidak melihat apapun di sekitar selain ranting pohon yang mengiring juga kepulan asap yang membumbung entah dari mana asalnya. Ibu, ini Astuti, tolong bu, Astuti. Mendengar dia menyebut namanya, aku panik. Buru-buru aku melangkah cepat, mencari-cari anak perempuanku yang entah di mana keberadaannya. Iya, Nduk, ini ibu, kamu di mana? Aku berteriak agar Astuti tahu aku ada di sekitarnya. Namun, bukan jawaban yang aku dapat melainkan isak tangis Astuti yang terdengar semakin keras menyayat hati. Nduk, kamu di mana? Sekali lagi aku berteriak dengan mata mengitari sekitar tempat. Semakin jauh dan lebih jauh, masih juga tidak kutemukan apa-apa selain hawa sunyi yang mencekam. Dalam keputusasaan sekelebat bayangan hitam muncul, melayang-layang di depanku. Aku tidak mau membuang kesempatan dan seketika itu berlari mengejar karena tidak ingin kehilangan kemungkinan di sanalah Astuti berada. Astuti, teriakku sekali lagi. Dengan napas yang tidak beraturan, seraya berusaha menggapai bayangan hitam yang melayang semakin jauh. Aku berlari, terus berlari, mengejar sampai kakiku terkilir batu dan terjerembab ke tanah basah. Astuti, aku menjerit sampai mulai menangis. Astuti, bu, Muna, bangun. Setelah kaget karena pipi kanan kiri terasa ditepuk-tepuk seseorang, aku terbangun dengan mata membelalak. Jantungku berdegup dengan hebat. Keringat dingin hampir membasahi seluruh badanku. Mimpi apa kau, Muna? Dipio membantuku duduk dengan bantal sebagai sandaran. Laki-laki itu terlihat panik dengan apa yang baru saja terjadi padaku. Aku masih diam, membiarkan tubuhku yang tadi terasa dingin perlahan-lahan berangsur menghangat. Setelah beberapa menit, perasaan mulai tenang. Mimpi toh aku ini? Tanyaku pada diri sendiri. Mimpi apa sampai teriak-teriak panggil Astuti? Dipio bertanya memastikan. Rautnya tampak sangat kebingungan. Aku menatap nyalang ke arah Dipio. Bayangan mimpi tadi berputar di kepalaku, masih sangat jelas seperti nyata yang menakutkan. Astuti menangis, tangisannya terdengar pilu sekali. Dia juga sempat memanggil ibu dan juga pak. Terangku pada Dipio. Wes, cuma mimpi, minum dulu. Disodorkannya segelas air putih padaku, lalu aku meminumnya. Benarkah ini mimpi, bukan pertanda akan datangnya satu musibah dalam kehidupan Astuti? Pagi-pagi sekali aku sudah siapkan udang yang mau digoreng tepung pada kala itu sesuai kesukaan Astuti. Yang pasti senang sekali kalau kubawakan ini sebagai oleh-oleh untuknya. Jangan malam-malam pulangnya. Ingat 2 rewang kita ya. Dipio mengingatkan kembali. Aku yang sedang repot di dapur hanya mengangguk. Emangnya jam berapa Pak Danang kesini? Aku melirik jam di dinding, baru menunjuk angka 7 pagi. Mungkin sebentar lagi, jawabku. Tidak berapa lama, deru mesin mobil Pak Danang memasuki halaman rumah. Dipio yang juga mendengar segera bangkit dari duduknya dan menyambangi keluar rumah. Sepertinya sudah sampai sini itu, benar bu? Aku mengangguk, membiarkan Dipio berlalu menghampiri Pak Danang dengan langkah tergopoh-gopoh. Assalamualaikum Pak Dipio, apa kabar? Iya baik. Pagi-pagi sudah sampai sini? Itu jawaban dari Dipio. Samar-samar aku mendengar suara Pak Danang menyapa Dipio.
Berikut suara pintu mobil yang ditutup sedikit kasar. Mereka berdua memang kawan lama dari desa yang sama. Baru dipertemukan kemarin saat acara pernikahan Astuti. Jadi bahasa mereka begitu santai saat bertemu. Kedekatan Dipio dan juga Danang itu pula yang sebenarnya mendasariku memilihnya sebagai supir Astuti. Kebetulan dari pertemuan kemarin, Danang sempat mengeluh kepada Dipio karena kesulitan mencari jalan untuk pangan. Aku yang baru selesai masak, lanjut berganti pakaian, kemudian menenteng udang yang sudah kumasukkan dalam kotak makan, beserta oleh-oleh lainnya yang sudah kusiapkan dari kemarin menuju ke depan. Ngopi dulu apa pak? Tawarku basa-basi seraya meletakkan barang yang akan kubawa di teras depan. Oh, enggak, jangan repot-repot, langsung saja, tolak Pak Danang dengan lembut. Enggak apa-apa, lagi pula ini masih pagi pak, santai. Timbal Dipio yang menemani Pak Danang duduk di kursi teras menungguku. Enggak, baru saja ngopi tadi di rumah Mas Dayat kok, tolaknya lagi. Lelaki itu bangkit lalu mengambil barang-barang yang tadi ku keluarkan dari dalam. Ini yang mau dibawa ya Bu Munah? Tanya Pak Danang. Iya pak, jawabku seraya tersenyum membiarkan Pak Danang memasukkan barang itu ke dalam bagasi mobil. Sama ada ikut toh? Tanyanya kepada Dipio. Dipio ini menggeleng dengan senyum ramah yang ia tunjukkan pada Pak Danang. Anda kebetulan ada kerjaan nanti malam, ujar Dipio. Setelah kami selesai berbahasa basi, akhirnya aku memutuskan untuk segera masuk ke mobil agar tidak kesiangan sampai di rumah Astuti. Mobil melaju melewati hutan jati di sepanjang jalan. Hawa sejuk menerpa tubuh membuat perjalanan begitu berkesan. Di sela mengemudi, Pak Danang mengajak ngobrol sesekali. Mbak Astuti ini sakit apa toh bu? Saya lihat-lihat badannya begitu kurus, jarang keluar rumah juga loh Bu Munah. Aku melirik tajam pada Pak Danang sejenak karena sedikit tersinggung dengan pertanyaannya. Nggak sakit apa-apa pak, ya memang sudah perawakan kalau kurus pak, jawabku dengan berusaha ramah sekali. Laki-laki berusia 50-an itu mengangguk, matanya fokus ke arah depan, memperhatikan medan yang sedikit terjal. Memasuki kawasan desa B memang seperti daerah yang tidak terurus. Lampu penerangan jika malam ya di sini pun kurang diperhatikan oleh pemerintah setempat. Pantas kalau kawasan ini sering disebut tempatnya cari pesugihan. Pohon-pohon jati yang besar dan menjulang tinggi, makhluk-makhluk entah apa yang berkeliaran setiap saat. Bagi siapapun yang bisa melihatnya, membuat kawasan ini kental dengan hawa wingit jika malam tiba. Jalannya begini Bu Munah. Pak Danang tersenyum, tidak enak karena membawa mobil sedikit berguncang-guncang. Nggak apa-apa kak, kan aku ya dulu aslinya desa sini. Sudah hafal, kataku. Lelaki itu mengangguk lagi. Perjalanan ke rumah Astuti masih setengah jam lagi. Aku mulai mengantuk, tetapi untungnya Pak Danang sering mengajak ngobrol sehingga kantukku berangsur lenyap. Di waktu obrolan kami, tiba-tiba aku teringat mimpi menakutkan yang semalam aku pun sedikit menceritakan mimpiku ya pada Pak Danang. Berharap dia sedikit menjabarkan arti mimpi yang kuharapkan bukan pertanda buruk. Aku jadi khawatir sama Mbak Astuti, ujarnya seraya mengelus janggutnya, menggambarkan dirinya sedang cemas. Apa ada yang mencurigakan selama sampean kerja sama anakku pak? Tanyaku sangat penasaran. Pak Danang menggeleng. Tidak bu, cuma sepertinya akhir-akhir ini Mbak Astuti sering sakit, kebanyakan istirahat di kamar, paling yang sering beraktivitas keluar ya Mas Dayat. Kadang aku antar dia ke peternakan Busaro, tapi ya itu, kasihan Mbak Astuti, Mas Dayat pulangnya kan 3 hari sekali bu, kalau sudah ngurus proyek, papar Pak Danang.
Astuti tidak pernah cerita kalau ia sakit selama ini dan baru cerita kemarin sore. Kalau benar, kasihan sekali kamu, Nduk, batinku. Saro pernah berkunjung ke rumah Astuti, Pak? Tanyaku kemudian. Sering, Bu. Beliau sering ngasih kue atau buah-buahan atau apa saja buat Mbak Astuti. Aku mengangguk, mencerna cerita Pak Danang. Berarti yang Saro lakukan padaku juga sama dia lakukan pada putriku. Lalu mengapa aku harus berpikir yang bukan-bukan? Saro tidak mungkin melakukan itu. Astuti hanya mengalami gejala awal kehamilan, aku yakin. Kendaraan yang kutunggangi sampai di halaman rumah Astuti sekitar tepat pukul 9 pagi. Segera aku keluar dari mobil karena tidak sabar ingin bertemu putriku. Ini kedua kalinya kakiku menjejak tanah kediaman Astuti. Angin pegunungan terasa menerpa tubuh ini. Cuitan burung-burung berenjak seakan-akan menyambut kedatanganku. Sembari menunggu, Pak Danang mengeluarkan beberapa bungkusan dari bagasi mobil yang tadi aku bawa dari rumah. Ku edarkan pandangan ke sekitar area. Lalu kemudian tersenyum damai. Seharusnya rumah setenang ini menjadi hunian yang nyaman bagi Dayat dan Astuti, pasangan pengantin baru. Terima kasih ya Pak Danang, ujarku sumringah. Silakan Bu Munah, aku pamit dulu, ujar Pak Danang setelah menyelesaikan tugasnya. Aku mengangguk sebab memang Pak Danang tidak selalu ada di rumah Astuti, kecuali kalau dipanggil untuk menyupir saja. Alhamdulillah, Ibu sudah sampai. Teriak kegembiraan Astuti terdengar sampai ke halaman. Baru ia muncul dari balik pintu setelah beberapa detik. Sepertinya Astuti melihatku sampai dari kaca jendela transparan ruang tamu. Berhenti, Duk, berhenti. Melihatnya berlari kecil, aku mendelik karena khawatir. Membuat Astuti seketika itu menghentikan geraknya dengan raut bingung. Ada apa, Bu? Tanyanya dengan polos. Jangan lari seperti itu. Kalau kamu sedang ngisi, gimana? Hardiku mewanti-wanti. Ngisi apa, Bu? Tanyanya masih dengan raut tidak paham maksud ucapanku. Sudah masuk dulu. Kamu sudah makan apa belum? Kuserahkan padanya bungkusan kotak makan yang berisi udang tepung kesukaannya. Belum, Bu. Kebetulan Mas Dayat hari ini mau pulang bawa makan sekalian. Soalnya kan sudah aku kabari kalau Ibu mau datang. Oh ya jangan gitu, ini sudah jam berapa? Ayo makan. Ibu bawakan itu udang tepung kesukaanmu. Membuat putriku sumringah tahu apa isi kotak makan di tangannya. Memasuki pintu utama rumah Astuti kali ini, hawanya sumpek, gelap, pengap, bau debu dan anyir seketika terasa begitu kuat dalam indera penciumanku. Tetapi Astuti tampak biasa saja. Ia melangkah mendahuluiku ke arah meja makan seperti sudah tidak sabar membuka kotaknya. Enaknya, gumamnya seraya mengendus bau harum masakanku. Aku pun duduk, sedangkan pandanganku mulai mengedar ke sekeliling tempat. Rumah ini tidak sama seperti pertama ku kunjungi. Ada sesuatu yang tidak biasa di sini. Kupandangi wajah Ayu putriku, sementara kepala kembali teringat akan mimpi semalam. Aku pun buru-buru menggeleng menyingkirkan prasangka buruk yang kupikirkan. Semoga tidak ada kejadian apapun yang terjadi pada Astuti. Kini ku cicipi juga udang tepung masakanku. Ya, aku tidak ingin membuang momen bahagia bersama Astuti. Biar kecurigaanku ini akan kuselidiki sendiri belakangan. Enak? Tanyaku seraya mengelus kepala Astuti. Astuti mengangguk dan tersenyum sementara mulutnya sibuk mengunyah makanan kesukaannya. Apa Saro sering kesini, As? Tanyaku sembari mengunyah makanan. Iya Bu, kadang juga nginep di sini. Jawabnya, aku hanya mengangguk. Nah, itu kayaknya mobil Mas Dayat sampai, Bu. Astuti menggeser kursi duduknya ke belakang, lalu bangkit menghampiri deru mobil yang sepertinya sedang berusaha parkir di halaman. Aku pun mengikutinya. Benar saja itu Dayat. Dia keluar dari mobilnya, lalu segera mendekap Astuti setelah putriku menghampur ke pelukannya. Tahu aku ada di rumah ini, Dayat mengangguk mengisyaratkan bahwa dia menghormatiku.
Sudah makan? Tanya Dayat pada Astuti dengan sangat perhatian. Sudah. Ibu sudah lama, Bu? Tanya Dayat padaku. Dia lalu menyodorkan tangannya untuk bersalaman denganku. Aku pun membalas salamannya. Enggak, baru saja sampai. Ini langsung makan. Wah, padahal ini Dayat bawain makanan juga. Aduh, telat dong ini ya, tukasnya. Enggak kok mas, jawab Astuti. Aku menatap Dayat membiarkan mereka memasuki rumah lebih dulu. Aku sengaja berdiri lama hanya karena ingin melihat reaksi Dayat. Adakah gelagat aneh dari itu, atau biasa-biasa saja setelah masuk ke dalam rumahnya? Aku melotot, rasanya tidak percaya karena ternyata sama seperti Astuti, Dayat pun seakan-akan tidak merasakan adanya hawa ganjil di rumah ini. Kepalaku mulai berpikir keras, kalau Dayat tidak tahu rumah ini memiliki hawa gelap yang kental, lalu apakah dia juga tidak melihat makhluk hitam berbulu lebat yang kemanapun mengikutinya? Bu, kok masih di situ? Astuti bertanya, membuyarkan segala pertanyaan di kepalaku. Iya, Nduk, jawabku seraya melangkah ke arah mereka. Setelah basa-basinya cukup, kami mulai berkumpul di meja makan untuk menikmati hidangan bersama. Rasanya kok jadi aneh ya? Tanya Astuti, seraya mencecap udang tepung buatanku di mulutnya berulang-ulang. Kenapa toh ini? Tanyanya kemudian sebelum akhirnya ia berlari ke arah wastafel di meja dapur dan memuntahkan isi perutnya dengan susah payah. Nah, ini yang aku tunggu-tunggu. Segera aku ambil Astuti dengan senyum bahagia. Reaksi berbeda tampak dari Dayat yang begitu terlihat panik. Tangannya buru-buru mengelus punggung Astuti dengan lembut, berusaha menolong agar Astuti nyaman dengan keadaannya. Kenapa Astuti? Dayat memperhatikan betul-betul reaksi yang diberikan Astuti. Nggak tahu mas, muntah lagi. Kepanikan di wajah Dayat semakin nyata saja terlihat. Nggak apa-apa, timbalku yang kini ikut mengelus punggung Astuti. Kok apa-apa bu, ini jangan-jangan makanannya ada apa-apanya deh. Tanya Dayat dengan tatapan curiga padaku yang membawa makanan itu. Hus, enggak, kamu ini nggak sopan. Masa ibu mau jahatin anak sendiri? Jawabku. Maaf bu, kata Dayat. Apa-apaan sih mas Dayat? Astuti menimpali. Sebaiknya kamu periksa. Ayo, biar ibu temani, tawarku. Iya bu, ayo. Dayat antusias dan segera memapa istrinya menuju mobil yang terparkir di halaman rumah. Astuti mengangguk dengan wajah pucat tidak karuan. Usai periksa dan Astuti benar-benar dinyatakan hamil, Dayat buru-buru mengabari Saroh. Dari ekspresi yang Dayat gambarkan di wajah bahagianya, sepertinya wanita di ujung sambungan telepon itu juga sangat bahagia mendengar kabar itu. Iya sebentar. Dayat kemudian menyerahkan ponselnya kepadaku karena Saroh mau berbicara. Iya Saroh, ini aku. Aku menyambung pembicaraan. Tawa Saroh yang gembira seketika meledak di telinga ini. Gak sia-sia aku menikahkan putraku sama anak kau, Munah. Dia tertawa lagi, sementara membiarkan kedua pasangan itu berbahagia dengan hasil pemeriksaan. Aku sedikit menghindar dari mereka untuk membicarakan sesuatu dengan Saroh mengenai kecurigaanku. Hei, jangan macam-macam kau ya. Ancamku membuat wanita di sambungan telepon ini segera bertanya maksud ancamanku. Macam-macam apa maksudmu, ha? Aku menarik nafas dalam-dalam, lalu kemudian mengembuskan perlahan untuk mengatur perasaan. Kau pasang hawa setan di rumah anak kita, maksudmu apa? Tanyaku. Saroh tertawa kembali seakan-akan pertanyaanku hanya lelucon saja. Kau tidak perlu secemas itu, Munah, sebab yang kupasang hanyalah perlindungan untuk keluarga Dayat, kamu mengerti? Tutur Saroh. Mari bu, kita pulang. Ajak Dayat bersama Astuti yang kini masih berjalan di papas suaminya. Iya. Aku setuju dan segera mengakhiri panggilan telepon bersama Saroh yang juga setuju. Baiklah, untuk saat ini aku terima alasanmu Saroh. Jika kedepannya alasanmu tidak sesuai,
Lihat saja apa yang akan aku lakukan padamu. Tentunya harus timbal balasan dariku untukmu. Kehamilan Astuti berjalan normal, tetapi sayang badannya habis entah dimakan apa. Sudah 3 bulan sejak Astuti tinggal bersama Dayat, rewangan-rewanganku tidak menyesap darah Astuti. Tetapi justru Astuti mengalami penurunan berat badan sangat drastis setelah menikah. Apa benar kehamilannya adalah penyebab kurusnya tubuh putriku? Entahlah, tetapi ibu berjanji padamu, nak, akan segera mencari tahu penyebab semua yang terjadi padamu sampai ketemu. Untuk itu, aku menemani Astuti sejak kandungannya memasuki 3 bulan pertama. Makan ini ya. Kusodorkan sendok berisi nasi lembek yang disiram sayur bayam agar dia mau makan sesuatu. Keadaannya memprihatinkan, hanya berbaring lemah di atas ranjang sampai sesekali muntah-muntah, tapi tidak nafsu makan apa-apa. Untuk masalah 2 bocah di rumah, aku siap bolak-balik demi semua berjalan semestinya. Dayat yang sedang bekerja di peternakan Saro pun tidak bisa fokus dengan aktivitasnya karena memikirkan keadaan Astuti. Dia bahkan yang biasanya 1 minggu sekali pulang, kini harus pulang pergi setiap kerja. Kalau begitu terus, kamu bakalan sakit, As. Keluhku seraya meletakkan sendok di sisi mangkok. Astuti diam, sedangkan matanya menatap redup padaku. Bu, Astuti boleh cerita? Ia menggenggam tanganku, seperti yang akan dia sampaikan teramat penting. Aku mengangguk, kemudian ku elus puncak kepalanya agar Astuti nyaman dalam menyampaikan ceritanya. Astuti sering mimpi dikejar-kejar makhluk berbulu lebat. Pandangan Astuti mengedar ke sekitar, seperti takut seseorang akan mendengar ceritanya. Sejak kapan? Tanyaku terperanjat kaget. Mimpi Astuti hampir mirip dengan mimpiku beberapa waktu lalu. Sudah sering, Bu, tapi Astuti tidak ingat kapan mulainya. Tapi Astuti takut. Ya, karena setiap kali Astuti bertanya siapa dia, makhluk itu menjawab dia bernama Dayat. Apa jangan-jangan ini ada hubungannya dengan Saro? Batinku. Tidak apa-apa, itu cuma bunga tidur, Duk, kataku. Astuti mengangguk, kemudian mengulum senyum. Astuti lega kalau sudah cerita sama ibunya. Sore ini Dayat pulang. Aku yang sudah membantu Astuti berganti baju, kini akan segera balik ke rumah. Saat aku keluar rumah, ternyata Dayat sudah sampai rumah. Syukurlah kamu sudah pulang, Yat. Dayat mengangguk tanpa merespon berlebihan. Ibu pulang ya, pamitku. Dayat mengangguk lagi, aku pun merasa aneh. Tapi jam sudah menunjukkan pukul 17.45, surup sebentar lagi mendominasi keadaan kalau aku tidak cepat-cepat pulang. Aku keluar rumah setelah mendengar deru mesin mobil yang dikendarai Pak Danang terdengar di halaman. Monggo, Bu. Setelah kubuka pintu mobil, Pak Danang menyambut, menungguku yang sedang berjalan menghampiri mobil. Tidak sengaja kepala aku menengok tempat yang biasa digunakan Dayat untuk memarkirkan mobilnya. Tetapi di mana mobil Dayat? Jika tidak ada mobil di halaman rumah, apa yang terparkir? Lalu dia pulang dengan apa? Sampai tadi jemput Mas Dayat, Pak? Tanyaku setelah duduk di dalam mobil. Pak Danang menggeleng. Mas Dayat kan biasa bawa mobil sendiri, Bu. Aku diam mencerna, tiba-tiba ponselku berdering, panggilan masuk dari nomor Dayat yang tertera di layar ponsel. Segera aku angkat. Halo, sapaku. Ibu bisa tolong pulangnya habis maghrib? Dayat masih ada pekerjaan, tangguh hampir selesai. Nah, tak kugubris permintaan Dayat. Segera aku matikan sambungan telepon dan meminta Pak Danang untuk putar balik ke rumah Astuti. Balik lagi ke rumah, Pak, cepat, Pak, seruku dengan sangat panik. Pak Danang tidak banyak menolak. Beliau dengan siap segera putar balik ke rumah Astuti dengan cepat-cepat. Ada apa sih, Bu? Pak Danang ikut panik. Astuti, Pak. Buru-buru aku keluar dari mobil dan berlari menuju ke rumah Astuti yang semakin tampak gelap. Sedangkan Pak Danang mengikutiku dari belakang.
Hari sudah surup seperti perkiraanku. Lampu-lampu penerangan belum ada yang menyalakan. Sepertinya benar dugaanku, sesuatu sedang terjadi di dalam sana. Astuti, Duk, Duk, aku berteriak. Entah kapan Astuti mengunci pintu rumahnya, tetapi kini tidak bisa aku buka meski gagang sudah kuputar. Sedemikian kencangnya. Biar aku coba dobrak, Bu. Sebelum Pak Danang mendobraknya, pintu ternyata terbuka dengan sendirinya. Kami pun lekas masuk. Tujuan pertama jelas kamar Astuti. Brak! Pak Danang mendobrak pintu kamar Astuti karena tertutup dan sama seperti pintu utama sulit dibuka. Setelahnya, apa yang kami lihat benar-benar membuat jantung berdegup lebih cepat. Duh, tidak. Aku mulai menangis, tidak tega menatap keadaan Astuti. Mbak Astuti, astagfirullah. Suara Pak Danang tidak kalah histerisnya. Duh, tidak. Aku berlari segera menghampiri tubuh putriku. Apa yang kami saksikan sekarang benar-benar mengenaskan. Tubuh Astuti terlentang, sedangkan matanya terbuka lebar, mulutnya ternganga, beserta lidah yang sedikit menjulur keluar. Sementara kedua tangan Astuti memegangi lehernya seperti seorang baru saja mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Tetapi tidak, anakku tidak bunuh diri, melainkan dihabisi oleh makhluk hitam yang kini berdiri memegangi kepala mayat Astuti. Dialah yang tadi masuk dan menyerupai Dayat. Tidak, sialan kau Saroh. Kabar kematian Astuti kembar seantero desa. Banyak yang bertanya apa penyebab kematiannya, sementara dokter menduga karena serangan jantung. Mudah saja analisisnya. Mereka hanya tidak tahu gaib hitam benar-benar menjerat putriku. Di depan jenazah Astuti, Dayat duduk dengan linangan air mata tiada henti, meskipun mulutnya terkatup rapat. Siapa yang bisa menduga jika mungkin hatinya begitu sekarat? Kini aku mengingat ancaman Ning Alaiyah jika sampai menutup mata batin Astuti, akan ada sesuatu yang akan sangat ku sesali. Inikah Ning? Kau benar Ning? Jika saja mata batin putriku tetap peka, mungkin ia bisa menghindar dari peliharaan Saroh yang mengintainya setiap saat. Jangan seperti ini, Bu, ujar Dipyo yang kini mengelus kepalaku dengan lembut. Aku terpukul, menyesal mengapa harus kunikahkan Astuti dengan anak iblis seperti Saroh. Astuti, Pak, gumamku lirih. Dalam iringan sholawat yang dilantunkan para petaksia, aku seakan-akan melihat Astuti dibawa keluar ruangan, yaitu ruang tamu, oleh makhluk hitam itu dari rumah ini. Tangan Astuti dirantai sedangkan lehernya dikalungi besi yang menjerat. Di saat Astuti keluar, ia hanya mampu menatapku dengan wajah pucat pasi menuju. Aku melihat Saroh di luar sana. Buru-buru aku bangkit dan tergopoh menyambanginya. Aku ingin menyeretnya ke hadapan mayat Astuti, lalu memintanya untuk mengembalikan putriku. Kemari kau setan, jeritku diikuti lengkungan senyum di bibir Saroh yang seperti tidak gentar dengan murkaku. Dipyo menghalangiku. Dia menahan pundak ini, sementara orang-orang menatapku penuh keheranan dan ada apa ini. Sembari kepala mereka melongok-longok keluar seperti mencari siapa yang kuteriaki. Kemari kau, titaku seperti orang tidak waras. Tunggu Bu, tenang Bu. Siapa yang kau panggil, Munah? Tanya Dipyo yang sepertinya tidak melihat besan sialan itu sedang mencengkeram lengan putriku. Wanita iblis itu, Pak, jawabku seraya meronta, tidak ingin orang-orang menghalangiku untuk mengajar Saroh yang masih tersenyum penuh kelicikan di wajahnya. Tidak ada Saroh, dia belum balik dari luar kota, Bu, masih di perjalanan. Peringatan Dipyo barusan membuatku sadar. Itu hanyalah Sukma Saroh yang kini mungkin sedang mempersembahkan jiwa Astuti di tempat pemujaannya. Tangisku pecah sekali meratapi putriku yang kini terbujur kaku di ruang tamu. Dendam tetaplah dendam meskipun Saroh tidak pernah mengakuinya.
Tetapi aku tahu wanita itu penuh tipu daya dan aku tidak pernah mengampuni siapapun yang bermasalah denganku. Kini putriku mati menjadi tumbal pesugihannya. Apa boleh buat, nyawa harus dibayar nyawa. Ku buat Dayat gila karena terlalu terpukul dengan kematian putriku yang begitu dia cintai. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur. Semoga kalian juga mendapatkan manfaat ataupun ya nilai-nilai positif yang terkandung di dalam cerita ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian yang belum menonton part pertama, part keduanya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya. Terima kasih ya teman-teman, sekian dan video ini saya akhiri. Jangan lupa subscribe untuk kalian yang belum, nyalakan tombol lonceng notifikasinya juga agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah support channel ini dengan cara like, comment, dan share. Ya, tetap pertahankan untuk channel ini ya teman-teman, karena itu membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.